Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Salam sejahtera buat kita semua. Pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang kalor dan perpindahannya. Sebelumnya kita lihat tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat mengetahui perbedaan suhu dan kalor, dan siswa dapat mengetahui macam-macam perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Kalor merupakan bentuk energi yang berpindah karena adanya perbedaan suhu. Kalor juga disebut sebagai panas. Jadi nama lain dari kalor itu adalah panas. Yang kita kenal bahasanya mungkin sehari-hari adalah panas. Aduh, panas ya. Itu juga disebut dengan kalor. Nah, kalor itu bisa berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah, atau benda yang bersuhu panas ya ke benda yang bersuhu dingin. Kalor berpindah melalui suatu penghantar atau perantara ya. Nah, benda-benda yang mampu menghantarkan kalor itu juga disebut sebagai konduktor atau penghantar panas baik ya. Jadi contoh konduktor itu ada macam-macam. Di antaranya adalah tembaga, besi, aluminium, platinum, emas, perak, air, timah, baja, dan karbon. Tentunya benda-benda tersebut sering kita jumpai dan bahkan setiap hari ya kita gunakan, baik di rumah ya maupun di tempat-tempat lain. Benda-benda yang tidak mampu menghantarkan kalor juga disebut sebagai isolator. Contoh isolator antara lain adalah kayu, karet, tembok, benang, kertas, gabus, dan plastik. Ini di sini kita disuruh mengamati benda-benda yang ada di sekitar kita. Ya, silahkan siswa-siswa untuk ya mengamati sendiri mana sih yang dijelaskan Pak Guru tadi, contoh konduktor dan isolator. Nah, sekarang kita membahas tentang perpindahan kalor. Perpindahan kalor itu bisa mengakibatkan terjadinya perubahan suhu pada benda. Jadi ketika itu panas berpindah, maka suhu itu akan berubah. Suhu itu adalah ukuran yang menunjukkan panas atau dinginnya suatu benda atau keadaan. Jadi suhu dan kalor itu suhu itu adalah ukuran ya, sebuah ukuran yang menunjukkan oh benda ini panas ya ataukah dingin. Kemudian kita dapat merasakan suhu melalui indera peraba kita, misalnya tangan kita menyentuh benda-benda yang ada di sekitar kita, kemudian kok panas ya, berarti kita bisa mendeteksi. Namun terdapat alat untuk mengukur suhu secara tepat. Kita bisa mengukur, oh ini panas, ini dingin. Kita bisa meraba benda tersebut. Contoh kita pegang es, oh suhunya dingin. Contoh kita pegang benda yang panas ya, oh suhunya panas. Tetapi tidak bisa tahu nilainya berapa. Nah, jadi terdapat alat untuk mengukur suhu secara tepat yang bernama termometer dengan nilai ukur derajat Celcius. Sebetulnya ada banyak ya, ada Fahrenheit, tapi yang umum standar nasionalnya adalah Celcius. Nah, kemudian di sini perbedaan suhu dan kalor dari mana? Nah, suhu itu diukur dengan salah satunya dengan termometer, sedangkan kalor itu diukur dengan kalorimeter. Nah, jadi termometer ini menyatakan tingkat derajat panas atau dinginnya suatu zat atau benda. Sedangkan kalor salah satu bentuk energi yang berpindah dari satu benda ke benda lain karena perbedaan. Oke, baik, kita lanjut sekarang ke poin kedua, yaitu kita memahami jenis-jenis perpindahan kalor tentunya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perpindahan kalor dapat berpindah dari suatu benda ke benda yang lain, atau panas ya bisa berpindah dari benda ke benda yang lain. Kalor dapat berpindah karena adanya perbedaan suhu antara benda yang satu dan yang lainnya. Panas mengalir dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Aliran kalor akan berhenti jika suhu kedua benda telah sama. Jadi dinyatakan berpindah itu ketika masih ada perbedaan suhu. Jadi suhu itu akan selalu berpindah. Tetapi ketika sudah sama, berarti kedua benda berhenti untuk sama-sama mengalirkan kalornya atau panasnya. Nah, gambar apakah ini? Ya, ini adalah gambar
panci yang dipanaskan di api ya, atau mungkin prakteknya di rumah kita sering menjumpai ibu kita memasak. Nah, cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari kita lihat keterangannya, yaitu yang pertama adalah dengan cara konduksi. Ya, konduksi ini merupakan perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat perantara. Contohnya, A. Tangan memegang cangkir besi teh hangat. Jadi menggunakan cangkir besi teh hangat. Kemudian knalpot menjadi panas setelah mesin sepeda motor dihidupkan lama. Yang ketiga, tutup panci akan terasa panas saat panci digunakan untuk memasak. Nah, ini salah satu contoh peristiwa konduksi. Ya. Yang mana ketika kita memegang suatu benda, tentunya tadi ada bahan konduktornya. Ketika kita pegang kemudian kok panas tangan kita, ya mungkin pada saat memasak di situ ada panci yang dipanaskan. Ketika kita pegang salah satu pinggir dari panci itu, maka tangan kita terasa panas. Nah, inilah merupakan contoh daripada perpindahan kalor secara konduksi, yaitu melalui perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat perantara. Ya, hanya berpindah kalornya berpindah ke tangan kita. Kemudian yang kedua, nah lihat, ini adalah ibu memasak air ya di rumah ya. Nah, ini perpindahan kalor secara konveksi yang kedua. Apa itu? Nah, konveksi merupakan perpindahan kalor melalui perantara. Di antaranya zat perantara ikut berpindah, zat perantaranya ikut berpindah. Ya. Contohnya zat perantaranya di situ ada air ya. Air yang dipanaskan di dalam panci, ketika memanaskan air akan terlihat seperti diaduk. Jadi ketika air ini menjadi zat perantara kalor, maka air itu akan berpindah juga ya, ikut berpindah. Nah, dan juga termasuk suhunya juga akan berubah. Kemudian yang B, peristiwa angin laut dan angin darat ya. Yang C, sirkulasi udara yang mengalir melalui jendela karena adanya perpindahan partikel udara panas. Kemudian yang ketiga, kita lihat di sini ada gambar api unggun. Ya, orang berkemah. Kenapa? Ini adalah merupakan contoh daripada perpindahan kalor secara radiasi. Nah, radiasi ini merupakan perpindahan kalor tanpa melalui perantara. Jadi kalau yang kedua benda tadi melalui perantara, sedangkan yang terakhir ini radiasi adalah tanpa melalui perantara. Tetapi kalornya bisa berpindah ya, kepada kita. Kita bisa merasakan. Yaitu A, tubuh terasa hangat ketika dekat dengan api, seperti saat dekat dengan api unggun. Inilah radiasi. Yang B, panas matahari yang terasa sampai ke permukaan bumi. Ya, kita di siang-siang hari, coba kita berjalan ya, suhunya, panasnya kita terasa. Kemudian menghangatkan telur ayam atau bebek di bawah cahaya lampu, yaitu salah satu contoh daripada contoh radiasi. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Silahkan kalian amati masing-masing benda-benda yang ada di rumah. Kemudian ya, bisa kalian lihat kembali konsep daripada suhu dan kalor tersebut. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari Bapak terkait dengan materi ini. Selamat belajar.